Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ana Safirti sebagai moderator untuk diskusi hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pemateri-pemateri cantik kita kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah sebagai pemateri pertama kita hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Lutfi sebagai pemateri kedua kita hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Novelia sebagai pemateri ketiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisha sebagai pemateri keempat hari ini. Nah, udah kenalkan dengan pemateri cantik kita kali ini. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang simbol dan nilai-nilai Pancasila beserta implementasinya. Langsung saja untuk pemateri pertama kita, Halimatus Sa'diyah, untuk menjelaskan apa saja sih simbol-simbol dari Pancasila itu sendiri. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai simbol-simbol Pancasila dan makna-makna dari Pancasila tersebut. Nah, baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai simbolnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian lihat, di belakang saya terdapat background burung Garuda yang mencakup simbolnya juga. Untuk sila yang pertama yaitu bintang tunggal, untuk sila yang kedua yaitu rantai emas, ketiga pohon beringin, untuk sila yang keempat yaitu kepala banteng, dan untuk yang sila yang kelima yaitu padi dan kapas. Untuk sila yang pertama yaitu bintang tunggal. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut, di mana bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Nah, untuk sila yang kedua yaitu rantai emas. Di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Makna rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain, bersatu menjadi kuat seperti rantai. Untuk sila yang ketiga yaitu pohon beringin. Pada bagian kanan atas terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bangsa nama Indonesia. Untuk simbol Pancasila yang keempat yaitu kepala banteng. Di bagian kiri atas, simbol kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Simbol Pancasila yang kelima yaitu padi dan kapas. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Terima kasih kepada pemateri pertama kita, Halimatus Sa'diyah, telah menjelaskan materi tentang simbol-simbol Pancasila yang berbentuk burung Garuda. Selain simbol-simbol, ada juga nilai-nilai Pancasila yang perlu kita ketahui. Nah, materi tentang nilai-nilai Pancasila akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita, Nur Fadila Lutfi. Halo, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Pertama-tama, apa itu nilai? Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yang pertama,
sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan, di mana sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung nilai kemanusiaan, di mana sila kedua memiliki lambang rantai emas bermata persegi dengan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan, di mana sila ketiga memiliki lambang pohon beringin dengan latar warna putih. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung nilai kerakyatan. Sila keempat itu memiliki lambang kepala banteng hitam dan putih dengan latar warna merah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai keadilan, di mana sila kelima memiliki lambang padi dan kapas dengan latar warna putih. Sekian, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nur Fadila Lutfi mengenai nilai-nilai Pancasila, kita juga harus mengetahui fungsi-fungsi dari Pancasila yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga kita, Suci Novelia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila terdapat fungsi umum, yaitu pertama, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, 5 sila Pancasila menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber norma. Mirip seperti Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, artinya norma yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan nilai moral Pancasila atau bahkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lalu, Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila merupakan buah kesepakatan hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Lalu, selanjutnya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sejak kemunculannya sebagai ide yang kelak menjadi ideologi bangsa dianggap cerminan falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia dalam kelima silanya. Lalu, terdapat fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga kita, Suci Novelia, telah menjelaskan apa saja fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Hai semuanya, sebelum kita membahas mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bahas dulu apa sih implementasi itu. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Tujuan dari implementasi sendiri adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun dalam bentuk nyata. Hal itu karena dapat menyusun suatu rencana, disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Nah, apa aja sih cara-cara atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mari kita bahas. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasannya dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak memisahkan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lainnya.
Lalu pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Dan yang terakhir pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan, dan hukum yang Seperti yang Anisha Maharani sudah jelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, menurut Anisha Maharani sendiri, apakah implementasi penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia? baik. Menurut saya, implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Wah, bagus sekali penjelasan dari Anisha Maharani. Nah, menurut kalian sendiri, apakah masyarakat Indonesia telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya? Nah, pertanyaan bagus nih dari Ana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ana. Menurut saya, Indonesia belum mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Bisa kita ambil satu contoh kasus pada sila kelima. Salah satu kasusnya yang lagi booming sekarang nih, yaitu pelecehan seksual. Sebelumnya, mari kita saksikan sedikit cuplikan video berita ini. Bebas dari masa tahanan yang dijalani atas kasus pelecehan seksual terhadap anak, serta kasus penyuapan majelis hakim yang menangani perkaranya, Saipul Jamil disambut sejumlah awak media di pintu keluar LP Cipinang, Jakarta, 2 September lalu. Tak selang beberapa lama, Saipul Jamil juga tampil di sejumlah acara di beberapa stasiun televisi nasional. Kembalinya Saipul Jamil di televisi mendapat penolakan sejumlah pihak. Salah satunya dari sutradara film Angga Dwi Masa Songko. Angga dan rumah produksinya bahkan menghentikan kerjasama distribusi film animasi Nusa dan Keluarga Cemara dengan stasiun televisi yang menghadirkan Saipul Jamil, karena dianggap tidak berbagi nilai yang sama dengan karyanya yang ramah anak. Tak sampai di situ, bentuk lain penolakan terhadap kemunculan Saipul Jamil di TV dan kanal video YouTube juga disuarakan lewat sebuah petisi. Hingga Senin siang sudah lebih dari 350.000 orang menandatangani petisi ini. Suara senada juga dilontarkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listiarti, lewat kanal YouTube miliknya. Menurut Retno, petisi penolakan ini sebagai pengingat agar masyarakat tidak mentoleransi serta memberi ruang terhadap seorang pelaku pencabulan anak. Nah, tadi kita sudah saksikan video yang membahas permasalahan ini. Dari video tersebut kita tahu bahwa si pelaku setelah keluar dari penjara, ia malah ditawarkan di berbagai acara atau media TV. Dan juga setelah keluar dari penjara, ia diagung-agungkan bagaikan sang penyelamat. Padahal jika mengikuti hukum negara luar, contohnya Korea Selatan, di sana para pelaku pelecehan seksual mereka dikucilkan dari masyarakat. Tetapi di Indonesia tidak. Seharusnya si pelaku diboikot atau dikeluarkan saja dari acara media TV. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada
teman saya yang ingin menambahkan. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit mengenai kasus tersebut, bahwa sudah kita ketahui si SJ ini merupakan seorang public figure kan ya, yang mana peran public figure ini adalah mencontoh kehidupan yang baik bagi masyarakat. Jadi seharusnya si SJ ini tidak ditayangkan di media manapun. Takutnya nanti akan menimbulkan pro dan kontra yang tidak mengenakan di masyarakat. Sekian diskusi kita hari ini mengenai simbol dan nilai Pancasila beserta implementasinya. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, kita ada pantun nih. Burung Garuda makan kedondong. Kelompok 2 nih, Bos. Rocking it just like that.